Oke Sobat Nusantara, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar channel ini berkembang dan aku lebih semangat lagi buat video. Share juga ya ke teman-teman kalian. Makasih. Tapi ya Sobat Nusantara, kembali lagi di channelnya aku, Brenda Kariso. Dan kali ini aku akan buat video bareng temen aku, salah satu mahasiswa yang berprestasi, baik itu bidang akademik maupun non-akademik. Dan kali ini aku akan sharing-sharing sama temenku ini masalah tentang dunia organisasi dan tentang dunia kuliah. Dan oh ya, sebelum lanjut aku pengen bacain CV temenku dulu ke Sobat Nusantara, biar teman-teman Nusantara bisa tahu nih prestasi dan pengalaman organisasi apa yang telah diraih oleh narasumber kita kali ini. Nah, narasumber kali ini tuh namanya Rama Tombuko. Dia lahir 19 November 1998, beragama Kristen dan memiliki hobi beatbox. Lahirnya itu di tempat tinggalnya itu di Koyat, Tondano Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara. Dan ini dia pengalaman organisasinya, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, HIMAIF itu dia sebagai ketua, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fatek Unima juga sebagai ketua, Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional Pernikomnas Wilayah 10, Koordinator Daerah Sulawesi Utara, Ikatan Nyong Noni Unima, Biro Pelayanan Mahasiswa Kristen BPMK Unima, Unit Pelayanan Kerohanian Mahasiswa Kristen UPKMK Fatek Unima, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Cabang Tondano, Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Minahasa PMM, Indonesia Esport Association, ISPA Provinsi Sulawesi Utara. Wah, banyak sekali pengalaman organisasinya dan kita akan sedikit menggali tentang masalah itu dengan dan berbicara dengan Rama. Nah, prestasi yang diraih. Wah, Putra Kawanua 2018, Duta Seni Nyong Noni Unima 2016, juara 3 Pilmapres Unima 2019, juara 1 Pilmapres Fatek Unima 2019, juara favorit Lomba Nasional Teknologi Tepat Guna berbasis aplikasi, juara 1 Lomba Pidato Bahasa Indonesia Fatek Unima, juara 3 Parade Cinta Tanah Air PCTA Sulawesi Utara. Dan nggak usah berlama-lama lagi, aku akan segera menghubungi Rama lewat aplikasi Zoom dan kita akan sharing-sharing, bicara-bicara masalah dan juga masalah tentang kita akan sharing-sharing tentang dunia kampus dan juga tentang dunia organisasi, baik itu organisasi ekstra maupun intra kampus. Oke Sobat Nusantara, sekarang kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Rama, dan kita akan bicara sama-sama dengan Rama. Halo Rama, apa kabar? What's up? Halo Brenda. Selama tidak baku dapa ini no? Tidak baku dapa. Tidak baku dapa. Selama tidak baku dapa. Selama tidak baku dapa. Jadi bagaimana kabar? Kabar. Sehat. Baik. Lebih berkembang ini. Lebih baris orang. Hampir sama. Iya, masih kita nih lebih baris. Oh iya, by the way, udah sibuk apa ini? Sibuk apa kan ini? Nggak sibuk apa-apa sih sebenarnya. Apa ya? Lama di rumah jangan ada apa-apa ini. 3 bulan kan? 3 bulan orang ini. Sebenarnya sih ada kegiatan lain, jadi cuma nggak rutin, nggak setiap hari. Ada ikut pelatihan dari Bawaslu SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Terus ada belajar editing video biar modal HP, belajar IT. Mantul, ayo masuk dalam perjuduban di YouTube. Oh ya Ram, by kan ini Prang akan membahas nih topik masalah organisasi dengan perkuliahan, organisasi dan kuliah. Kalau menurut kita terjeliang ada pengalaman organisasi lumayan banyak. Kang Ram boleh nggak sharing sedikit pas kita dengan sobat Nusantara yang ada di rumah? Di rumah mulai dari mana ini? Mulai dari mana ini Kang?
Mungkin lebih ke suka duka. Ini ada beberapa kan kita posting beberapa hari lalu orang dua foto sama dengan mau caleg dong dua itu. Jadi kita posting kong kita udah bilang di situ kalau suka mau ada bertanya-tanya dong bertanya-tanya. Jadi sobat Nusantara ada beberapa sobat Nusantara sobat tanya dong kasih tinggal dompet komen. Pada yang bertanya pengalaman suka duka apa yang Ngana rasa waktu Ngana ikut banyak organisasi. Jadi sebenarnya dorong cakupan pembicaraan ini lebih ke organisasi di kampus kan, selama di kampus. Lebih kan ke kuliah. Atau orang organisasi banyak kok. Iya itu termasuk suka duka yang apa dulu yang keseluruhan, nanti orang lebih spesifik lebih keseluruhan. Kalau mau bilang suka duka di organisasi sih sebenarnya kita bingung mau apa bagi klasifikasikan bagaimana kan. Lebih banyak DP suka sih. Masih menikmati tentang organisasi. Iya sih menikmati karena guna apa orang terjun di organisasi kalau orang tidak interest di situ dan tidak tertarik di situ. Jadi lebih banyak DP suka sih jarang. Walaupun ada DP duka-duka yang orang bilang bahwa berkorban itu nggak dapat rasa kalau itu duka karena orang jalani karena orang suka kan. Orang suka mau baking itu. Kalau misalnya orang nggak suka ya untuk apa orang ada join di organisasi. Itu sih lebih banyak DP suka. Lebih banyak DP suka banyak. Jadi lebih dapat banyak pengalaman banyak. Juga Leto. Pengalaman, banyak teman, banyak skill yang orang dapat. Relasi itu kan. Sih. Relasi. Itu jadi kelebihan. Banyak hal yang orang dapat. Kelebihan ikuti organisasi Kang. Nah di sini ada sobat Nusantara ada bertanya. Dia mau bertanya kata Abe, apa yang bikin Ngoni tertarik dan memutuskan terjun ke dunia organisasi kampus ataupun di luar kampus? Apa kata yang bikin menurut jadi begini Jo? Apa yang menurut Ngana Ram bikin Ngana sampai tertarik dan mau terjun dalam mau ikut organisasi ini selain Ngana yang Ngana bilang tadi itu yang sebelumnya itu selain pengalaman dengan dapat banyak relasi, selain itu ada mungkin aspek lain atau? Pertama kan waktu orang belum kenal organisasi, apalagi kita belum tahu dengan ini organisasi. Kita terjun di dunia organisasi sih lebih di kampus dan gitu. Saat masuk kampus baru aktif dan organisasi, apalagi organisasi intrakampus begitu. Yang menjadi hal yang bikin kita tertarik, yang pertama kita lihat senior dulu dan. Jadi saat dorang ada di organisasi, dorang sama yang punya perbedaan dengan orang-orang yang memang orang bilang kuliah biasa kan. Yang orang apalagi waktu pertama masuk kampus itu kan orang-orang organisasi itu yang ya bawa ospek buat orang kan. PK2MB sekarang istilah. Jadi maksudnya kan kita yang mau bikin kita tertarik ya pertama kita lihat kita mau suka sama dengan orang gitu. Ada orang yang memotivasi lebih kita gitu. Ada orang yang berdampak pengana dan terinspirasi reken kok lang daripada analia orang daripada tuh senior itu. Oke, masuk orang rupa jago ini bagus kan. Cerita ke umum tuh. Public ada speaking. Buat pimpin banyak orang. Bagaimana kan kalau kita jadi begitu? Iya, mantap. Ini ada pertanyaan yang menarik sekali ini. Ini pertanyaan dari torong Kawanua, torong satu organisasi juga di Fakultas Teknik ini dari ketua DPM ini, Rinaldi. Nah, DP pertanyaan di sini. Hah? Dia ada mau. Sebenarnya dia lebih tepatnya tuh. Jadi ini ada pertanyaan begini nih, topik yang menarik kebetulan mau tanya nih, apa sih yang membuat kakak suka dengan organisasi? Terus itu tadi sebenarnya terus bahas Kang kok itu bahas tadi ikut organisasi. Ini lebih ke ini Jo, apa bedanya kata organisasi ekstra kampus dan intra kampus? Minta jelaskan DP di sini, dia minta jelaskan dalam hal kualitas, DP kualitas kata. Kong bagaimana kata orang mau menarik kata mahasiswa supaya masuk
organisasi. Itu sih DP pertanyaan di sini. Oke. Minta Mengenai tanggapan so organisasi ini. intra dan ekstra kan. Ini mungkin Dapat. tanggapan Berarti kita Kang. sharing juga sesuai lebih dengan ke pengalaman. Iya, sharing menurut ngape pengalaman orang. Karena kan tiap orang ada DP rasa di organisasi Iya. intra lain, ekstra lain. Tetap Mungkin tiap orang DP kita sebaliknya. Punya pengalaman beda-beda, jadi dari penganan Jono. Kalau dari kita sih yang kita dapat selama ini dari pengalaman kita ikut organisasi itu intra dan ekstra. Maksudnya intra dan ekstra ini intra orang di kampus dan begitu. Di organisasi yang ada di kampus begitu. Dan ekstra itu organisasi di luar kampus, walaupun masih berkaitan dengan dunia kampus, tetapi itu bukan di dalam institusi kampus. Dan saat ini ya sementara orang kuliah akan di Unima, terlebih khusus di Fakultas Teknik. Kalau dari kita DP kelebihan dan kelemahan. Kalau kelemahan sih ya nggak usah paparkan terlalu bagaimana DP inti apa yang orang dapat begitu DP perbedaan. Kalau dari organisasi intra yang paling banyak kita dapat yang pertama pengalaman sih begitu. Pengalaman yang dari DP skop masih belum terlalu besar, dan karena kan di dalam organisasi intra yang orang lihat dan orang kerjakan bekerja sama cuma orang di dalam kan begitu. Maksudnya sama dengan orang satu fakultas, satu universitas gitu. Jadi DP pergaulan, DP pengalaman orang dapat masih di lingkup di dalam. Begitupun skill yang orang dapat sih lebih lebih spesifik orang dapat di organisasi intra sih begitu dong. Jadi maksudnya karena orang hari-hari mengada organisasi intra daripada organisasi ekstra. Kalau dari kita ini dari kita. Iya. Karena lebih banyak organisasi intra, kita lebih banyak dapat pelajaran skill, developing skill, public speaking, leadership lebih dapat di organisasi intra kan begitu. Itu sih DP kelebihan yang kita dapat. Kalau di organisasi ekstra yang paling besar kita dapat itu DP networking, DP relasi dan jaringan orang-orang. Ada hal-hal baru yang orang nggak dapat di organisasi intra, orang dapat di ekstra. Tetapi kalau yang selama ini kita lebih dapat itu sih DP relasi begitu. Itu pun peluang kerja nantinya ke depan paling banyak orang dapat di ekstra kalau dari kita ya. Karena ada hal-hal job atau apa yang kita dapat itu berdasarkan tawaran-tawaran informasi dari organisasi ekstra, organisasi luar kampus. Karena kalau di dalam kampus orang cuma mengerjakan apa yang menjadi program kerja orang selama di kampus kan. Itu sih kalau dari kita. Bagaimana kita mau menarik mahasiswa mau ikut organisasi? Masih dari penanya yang sama ini, dari Renaldi. Oke, DP mau tarik minat mahasiswa. Yang pertama sih sama dengan kita tadi dan kita suka ikut organisasi karena kita lihat tapi senior kan. Kita lihat tapi senior, orang boleh berbicara di banyak orang ada kemampuan untuk mau ambil keputusan. Begitupun orang mau menarik minat. Ya di sini orang adik-adik ataupun orang petang-petang, orang tunjukkan perbedaan. Gitu. Selama orang ikut organisasi bagaimana, dia waktu orang belum ikut organisasi bagaimana. Orang tawarkan ke teman, ke adik-adik, orang bilang, DP perbedaan. Waktu kita belum ikut organisasi, kita gugup bercerita misalnya gitu. Mau baca cerita di banyak orang itu nggak bisa. Gitu. Bahkan mau orang bilang mau berdoa saja di muka lain kali malu-malu. Nah setelah orang terjun di dunia organisasi kan banyak hal yang orang dapat pelajaran, skill yang orang soft skill yang orang pelajari. Nah itu yang bisa orang jadikan pembeda dan begitu ketika orang ikut organisasi dengan nyanda. Nantinya itu akan menarik minat tamang-tamang mahasiswa dan untuk terjun. Betul. Menarik sekali Kang. Jadi pas ngenali, kalau boleh tahu siapa senior yang bikin ngena terinspirasi ini? Senior cewek ini. Nggak spesifik dan. Nggak spesifik. Jadi memang lihat secara keseluruhan, bukan lihat satu orang. Nah ini ada pertanyaan nih Ram. Ini pertanyaan dari Tape Tamang. Dia dari UPI. Mungkin nggak boleh jawab pakai bahasa Indonesia. Soalnya dia nggak mau mengerti kalau pakai bahasa. Boleh nggak mau jawab pakai bahasa Indonesia? Apa nanti lah kita mau tarik di bawah nomor kali Pak. Coba edit translate.
Jadi Siap, di siap. sini mungkin orang karena ini dari Sobat Nusantara, jadi kita akan meminta narasumber untuk menjawab pakai bahasa Indonesia. Nah, usaha yang baik dan benar. Jadi sini ya. Iya. Halo, ini dari Jesus Hani, @Jesus Hani. Halo Kak Glorio, apa nama? Mau tanya dong, hihihi, dari kesetahuanku, beberapa organisasi ekstra itu sekarang banyak yang ditunggangi. Misalnya pendirinya adalah parpol. Nah, faktanya ada kan yang didirikan oleh parpol. Nah, mereka memang sengaja hire apa ini? Mahasiswa atau pioner-pioner muda di luar visi misinya yang mungkin emang pakai embel-embel untuk developing leader skill atau public speaking skills dan lain-lain. Tapi aku pengen tahu dong, Kakak sebagai aktivis ekstern juga, apakah pernah merasakan ketidaksesuaian antara visi Kak Rio? Wih, Kak Rio. Rio. Aduh, Kak Rio no. Terus sekarang warta dengar orang panggil Kak Rio. Kak Rio dan organisasi ekstern itu, lalu bagaimana menanggapinya? Wah, sudah tanya ini lumayan ya. Gimana Ram, menurut Ana? Kalau jadi pakai bahasa Indonesia kan? Iya, sedikit. Kalau menurut saya nanti apa aja? Translate dari bawah mana-mana no pangan. Boleh. Jadi kalau menurut saya sih untuk organisasi yang dibuat atau ditunggangi oleh pelaku-pelaku parpol, kader-kader parpol, sebenarnya sih itu kalau dari saya pribadi tidak terlalu masalah gitu, karena kan parpol itu maksudnya bukan sesuatu yang negatif. Parpol gitu, nantinya dari parpol itu kita akan menjadi wakil rakyat, ada yang jadi pemerintah di eksekutif maupun di legislatif. Dan mereka yang memang sangat menyukai dan sangat ingin merekrut orang-orang yang sudah dilatih di organisasi begitu, terlebih khusus organisasi di ekstra kampus. Nah, kalau misalnya mau melihat untuk ini sih tergantung dari visi pribadi dan visi organisasinya itu. Walaupun organisasi itu bisa dibilang ada ditunggangi oleh parpol, kita ambil saja apa yang ingin kita dapat di organisasi itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin cari pengalaman, cari relasi, cari skill, pelatihan dan hal-hal lain yang ingin kita dapat di organisasi itu, walaupun itu dibuat atau ditunggangi dari partai politik, ya tergantung dari kita. Ada kan juga orang yang ikut organisasi ingin mempersiapkan diri untuk terjun ke ranah politik, gitu, ingin masuk ke partai politik. Jadi itu sebenarnya tidak salah. Yang menjadi salahnya ketika itu yang disampaikan penanya tadi, kalau kita ada visinya tetapi kita tidak sesuai dengan visi dari organisasi itu. Organisasi yang dimaksud ini organisasi yang ditunggangi parpol gitu. Kalau tidak ada kesesuaian visi, ya untuk apa kita berlama-lama hanya di organisasi gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman pribadi sih sejauh ini ada di organisasi ekstra maupun lebih khusus ekstra yang katanya mungkin ada ditunggangi oleh pelaku-pelaku partai politik, ya untuk selama ini sih kita belum menemui organisasi yang saya ada di situ. Ikuti belum ada sih. Kalau misalnya pun nantinya ada yang masuk terus ditunggangi parpol, ya silakan lakukan penyesuaian begitu. Jadi ambil saja hal-hal apa saja yang kita perlukan gitu, pengalaman, teman baru, dan juga skill-skill yang boleh didapat di situ. Kalaupun nantinya akan berurusan ketika ya mungkin lebih ke jadi alatnya, mungkin maksud dari pertanyaan ini jadi alat parpol itu untuk menyerang pihak-pihak lainnya. Kita yang mengambil keputusan begitu. Kalaupun kita merasa visi kita sama dengan organisasi yang ditunggangi itu, ya tidak ada salahnya. Intinya sih buat kajian begitu, lihati apakah visi dari parpol itu sesuai dengan visi kita pribadi dan juga tatanan yang ada atau berbeda. Kalau memang bentrok atau berbeda, ya silakan undur diri dari organisasi tersebut. Itu sih.
Jadi dari Pangana sendiri kan lebih merasakan dampak yang positif toh daripada DP dampak negatif yang daripada dampak negatif. Nah, selanjutnya ini Ram ada pertanyaan sama dari teman-teman Sobat Nusantara yang ada di rumah yang bertanya ini dari Vicky Mardianto ini kayak ini nama-nama orang Jawa ini. Nih, jadi dia ada bertanya, ini Vicky Mardianto juga teman, dia dari UM, Universitas Malang. Mau tanya dong, apa motivasi yang membangun kakaknya untuk melakukan bahkan menyeimbangkan berbagai kegiatan di kuliah dan organisasi. Nah, terus sama tips membangun dan mempertahankan motivasi untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan dong. Hehehe, makasih ya. Motivasi yang bisa membangun kakaknya untuk melakukan bahkan menyeimbangkan berbagai kegiatan di kuliah dan organisasi. Terus udah minta tips, dia coba minta tips ini. Tips membangun dan mempertahankan motivasi untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, silakan Ram. Menurut Nana? Kalau dari saya, dari saya. Motivasi untuk melakukan sesuatu di organisasi ataupun menyeimbangkan perkuliahan dan yang pertama sih harus ada alasan kenapa untuk gabung atau join di organisasi begitu. Kalau dari saya pribadi, yang pertama itu ingin belajar hal baru. Setelah orang ingin mau belajar hal baru, nantinya DP kelebihan dari itu akan dapat pengalaman yang kita beberapa kali sampaikan tadi begitu, pengalaman, relasi, skill. Pokoknya intinya sesuatu yang positif sih yang ingin kita dapatkan. Tetapi sebelum orang terjun, orang harus memotivasi diri dengan yang pertama realistis begitu, realistis dan lihat orang keadaan diri sih begitu. Kalau misalnya orang rasa ingin ada di organisasi itu karena ada hal yang ingin orang capai atau orang ingin orang inginkan orang ambil dari organisasi tersebut, baik itu walaupun itu maksudnya tidak sepenuhnya dan begitu, walaupun hanya setengah yang orang dapat, setidaknya kan ada sedikit yang bisa orang dapat. Orang mesti lihat dulu gitu, lihat dulu apakah itu organisasi yang akan orang masuki itu bisa nak memenuhi terang keinginan gitu, maksudnya apa yang orang ingin belajar, apa yang orang ingin dapat, bisa enggak organisasi itu penuhi. Tentunya orang lihat dulu dari dia orang-orang di dalam dengan dari apa yang organisasi ini lakukan, output dari organisasi itu selama ini apa. Ketika orang so tahu, itu kan nantinya mau memotivasi orang diri, gitu, baik orang di dalam dan juga output dari organisasi itu kan memotivasi orang. Gitu. Ketika orang termotivasi, ya orang akan terjun dan orang akan ingin masuk di organisasi itu begitu. Dan untuk mempertahankan tips kan, mempertahankan itu motivasi, orang harus buat nyaman sih, buat nyaman orang diri dengan organisasi itu. Kalau orang rasa orang nggak nyaman, ya lama kelamaan motivasi orang untuk berada di organisasi itu hilang. Jadi orang mesti fokus dulu ke tujuan apa yang ingin orang dapat gitu di organisasi itu. Gitu. Kalau misalnya orang tujuan awal mau cari materi atau cari pendapatan penghasilan di organisasi, ketika orang tidak dapat itu, ya motivasi itu akan hilang, gitu. Hilang dan juga ya lama kelamaan hilang dan keluar dari tenggelam. Hilang dan tenggelam. Oke, Ram. Kalau teman. Dan seperti di bawah angin. Oh ya Ram, oke, ini dua pertanyaan. Belibet ini maksudnya. Belibet apa Ram? Sama ini kita masih tali-palipa ini. Kebi ini cerita bahasa Indonesia lain kali. Oke Ram, ini ada pertanyaan dari Tapi Besti ini dari Tamang. Nah, kita di sini kita lihat kan, jadi pertanyaan di sini kok kita lihat. Bego, tolol. Oke, di sini halo. Nah, mau tanya sesuai dengan pengalaman apa yang menjadi ini tantangan terbesar saat memimpin suatu organisasi. Karena kan Ram, kalau kita sendiri dari TP kacamata ya, karena kan merupakan ketua dari segala organisasi, jadi kita boleh menjawab ini pertanyaan. Tantangan terbesar saat memimpin suatu organisasi. Tantangan terbesar.
paling besar badan ini besar. Siap. Enggak. Jadi tantangan terbesar sebenarnya datang dari diri sendiri semua, gitu. Entah di organisasi atau dari dimanapun. Kalau dari kita, saya rasa itu dari diri sendiri. Jadi itu rasa malas begitu. Jadi intinya kembali ke diri sendiri. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menjadi tantangan atau menjadi penghambat orang mau berkreativitas dalam organisasi. Yang pertama tadi rasa malas dari diri sendiri, rasa ingin belajar itu mungkin sudah mulai hilang. Nah, itu yang menjadi tantangan orang berkembang. Itu ada pun juga tantangan dari orang tua. Gitu. Orang tua tidak support orang di organisasi gitu. Jadi orang tua bilang mungkin cuma buang-buang waktu di organisasi, sedangkan untuk perkuliahan terabaikan. Ada juga dari dosen yang ya pada notabene ini dosen yang mungkin tidak pernah berorganisasi sebelumnya. Jadi orang untuk apa kok mau di organisasi kok kuliah sih tinggal. Jadi intinya seimbangkan diri begitu. Jadi untuk tantangan terbesar saat memimpin organisasi itu dari diri sendiri, deng orang ke bawahan juga sih gitu. Jadi orang bagusnya terapkan beberapa metode pendekatan juga dengan anggota-anggota. Jadi kalau orang sesama visi, ya otomatis organisasi memang berjalan dengan baik. Oke, Ram. Rendah hati. Ya. Proses, nikmati proses ya. Rendah hati, nikmati proses. Oke, ini ada sama gue. Jujur, jangan mau bahas pak kita ini. Kita failed. Enggak ada yang fail, semua pembelajaran. Pembelajaran luar biasa sekali, tapi pembelajaran kok. Oke, lanjut saja. Back to laptop. Oke. Dan lanjut saja, Ram. Sudah fokus kita. Oke, Ram, lanjut saja. Bagaimana ini ada yang bertanya, bagaimana Ngana mau bagi waktu antara kuliah dan organisasi? Tipsnya dong, tips. Ini kok tentang manajemen waktu. Bagaimana, Ram? Dari Pangan. Yang pertama, kalau dari Pak kita sih yang pertama, orang mesti sadari dan dulu dan pahami, tanam patron ke otaknya baik. Kuliah itu tetap yang utama untuk saat ini. Kalau orang terjun di organisasi, kalau orang masih mahasiswa. Gitu kan, karena kan orang datang di kampus itu mau kuliah, bukan mau join organisasi. Tapi kan hal-hal yang orang dapat di organisasi belum tentu itu orang dapat di perkuliahan. Kalau DP cara mau membagi waktu sih sebenarnya orang pakai metode prioritas. Kalau dari kita kan lihat prioritas mana. Jadi kalau misalnya ini ada DP 4 tipe nih kalau dari kita yang kita tadi pelajari dan kita lihat. Jadi kan misalnya sesuatu itu entah itu di perkuliahan ataupun di organisasi dan. Jadi antara ini dua kan mana yang orang mau pilih, orang mau bahagi. Iya. Jangan sampai seketika ada hal yang harus orang lakukan saat kuliah dan ada juga tanggung jawab orang di organisasi, bersamaan mana yang orang mau pilih itu. Jadi